Kalau ke masyarakat kayak mana Pak? Jadi itu tidak lepas dari peran masyarakatnya. Kalau Balai TNBG itu kan hanya memfasilitasi saja. Sebetulnya kekuatan terbesar di program-program di desa-desa itu ya masyarakatnya. Dan apa bentuknya, bagaimana menjalankannya, itu umumnya adalah aspirasi dan kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau umpamanya kita kan ceritanya Pak, mohon maaf nih Pak, agak biar apa nih? Kalau pola-polanya gimana sih Pak? Artinya kan TNBG tidak boleh berdiri sendiri lah kan? Iya. Dan kelihatannya memang bermanfaat ke masyarakat. Jadi pola-pola yang bagaimana sih dibuat sama TNBG biar ada manfaatnya betul sama masyarakat? Tentu kan kalau sudah ada manfaatnya masyarakat juga kan dukung itu. Ya. Kalau polanya yang kita kenal itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat itu disebut partisipatif. Partisipatif itu bagaimana mulai dari ide, pembentukan, pelaksanaan, kemudian mengevaluasi, kemudian menciptakan daur lagi kegiatan sendiri, itu dikerjakan sama-sama masyarakat. Jadi petugas dari TNBG itu fungsinya sebagai fasilitator. Itulah untuk memfasilitasi bagaimana apa yang menjadi aspirasi, potensi dan permasalahan di masyarakat itu bisa kita gali, dan bukan hanya petugas yang paham, tapi masyarakat inilah yang paham. Nah itulah yang kalau Bapak tadi sebut PRA, RRA itu kan Participatory Rural Appraisal. Kalau RRA itu kan Rapid Rural Appraisal. Itu kan sebetulnya penilaian potensi cepat kalau RRA. Nah, kalau Participatory Rural itu penilaian potensi masyarakat secara partisipatif. Jadi ada beberapa alatnya itu kita mengenali kalender musik, lalu kemudian peta stakeholder atau peta pemangku kepentingan, apa itu misalnya sejarah kampung, gitu kan, kemudian transeknya. Nah itu pengetahuan yang tersimpan di masyarakat yang harus kita gali dan dipahami bersama, itulah yang menjadi dasar kita untuk mengubah. Gimana? Kalau boleh tahu nih, potong dulu dari Pak. Ya, Apa yang dirasakan yang paling mendasar dengan adanya TNBG terhadap masyarakat sekitar sini? Nah ini kebetulan ini kita ada petugas TNBG yang juga bagian dari masyarakat yang bisa cerita langsung ini. Dan di kami Pak, fasilitator itu adalah kawan-kawan ini. oh di jadi langsung lapangan. fasilitatornya langsung masyarakat ya? Iya, dan kebetulan memang dapat ilmu dari mana-mana dan juga sekarang di TNBG ya, itu Baguslah. diaplikasikan. Silakanlah cerita, Saptar atau Bang Asra. Apa yang dirasakan kata Bu tadi? Ya, kalau kita sebagai masyarakat yang kita rasakan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, di awalnya kan kita duduk bersama sama TNBG. Jadi melalui program yang ada di Taman Nasional Batang Gadis, yaitu pemberdayaan masyarakat, itu betul-betul memberdayakan masyarakat itu. Contohnya apa itu? Contohnya kalau kita sekarang kita termasuklah pintu masuk ke pendakian Sorik Merapi. Melalui dari usul-usul masyarakat dan kegiatan yang selama ini menjadi objek wisata pendakian puncak Sorik Merapi, kita bentuklah satu wadah yang namanya kelompok pecinta alam ataupun dia bentuk dengan Ranger Sorik Merapi itu. Kita sama duduk bersama dengan pihak TNBG sebagai istilahnya bapak angkat kita lah. Nah, karena itu pun jalur pendakian ke puncak Sorik Merapi itu merupakan kawasan TNBG, kita harus duduk bersama kan. Artinya apa yang kita inginkan supaya difasilitasi oleh TNBG, mudah-mudahan difasilitasi. Makanya kita kerjasama kita dengan TNBG sama-sama nyaman. Program-program yang udah jalan Yang ya, bersama yang sudah dipandu oleh TNBG bersama dengan masyarakat yang sudah jalan. itulah termasuk tadi untuk Ranger tadi. Ranger Selain itu ada lagi Utabaringin. di Utabaringin kelompok tani. oh ada kelompok Ya, tani juga. karena di Tabaringin istilahnya lokasinya ataupun
potensi desanya berpotensi pengembangan jeruk magang, ya di sana kita kembangkan jeruk magang melalui usul masyarakat, bukan kita istilahnya jor-joran asal ngasih bantuan itu tanpa masyarakat itu merasakan nanti manfaatnya kan. Pertama kita gali dulu apa yang cocok, apa potensi apa yang bisa dikembangkan di desa ini. Nah, melalui usulan masyarakat, oh kami ingin pengembangan jeruk magang karena dulunya nenek kami ini penghasil jeruk. Nah, ya kita sesuaikan. Dan Berarti itu benar TNBG itu kamu bukan hanya dia kalau kita yang masyarakat umum mungkin berpikiran TNBG itu Taman Nasional Batang Gadis hanya melindungi hutannya saja. Iya. Ya kan bagi orang yang awam pasti berpikiran oh ini hutan, itulah bagian dari TNBG, ternyata mencakup juga ke masyarakat sekitarnya ya. Ya, jadi visi dari apa namanya PAMEO lah kita bilang itu ya, di Kementerian Kehutanan itu sejak dulu itu masyarakat sejahtera hutan lestari. Nah, itu dulu juga itu hutan lestari masyarakat sejahtera, itu bolak-balik itu. Maksudnya apa? Karena kita yakin bahwa yang paling bisa menjaga hutan itu masyarakat. Ya betul. Kalau masyarakatnya tidak didorong ekonomi produktifnya tidak sejahtera, maka ada kecenderungan untuk merusak atau masuk ke dalam hutan. Jadi makanya kita berkeyakinan bahwa satu hal, kalau masyarakatnya sejahtera maka hutannya lestari. Kemudian yang kedua, yang paling punya kemampuan untuk menjaga hutan itu masyarakat. Kenapa? Sejak beratus-ratus tahun dulu di Indonesia ini rata-rata hutan yang terjaga itu karena dilindungi oleh masyarakatnya sebagai sumber air kah, sebagai apa nama itu hutan keramat kah, sebagai hutan larangan kah, gitu. Dan juga petugas kehutanan itu kan terbatas. Nah, masyarakat itulah sebetulnya stakeholder kalau istilah kita itu pemangku kepentingan utama untuk lestarinya hutan. Karena hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya sejahtera, hutannya juga lestari. Itu bolak-balik. Jadi Pak Bo, ini kalau di Mandailing Natal itu perempuannya itu lebih jago sebenarnya kalau apa ya itu? Kalau curah kerjanya perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, kayak mana pula kalau TNBG menggunakan itu? Kalau kan saya dengar tadi untuk kesejahteraan itu. Gimana kalau mau memanfaatkan apa itu? Kesungguhan, kemauan dan kemampuan wanita di Mandailing Natal ya, kaum ibu. Iya. Dan khusus untuk di ibu-ibu, jadi beberapa kelompok itu sebetulnya kita berbasisnya kelompok ibu-ibu. Ya. Seperti yang kita buat di Puncak ini, juga di Pastap Julung, itu berbasis ibu-ibu. Dan juga ada kekhasan juga, ibu-ibu itu, walaupun patrilineal di tanah Mandailing atau di Sumatera Utara, tetapi pengambil keputusan strategis itu ibu-ibu. Yes, betul. Hidup ibu-ibu. Iya, kita manfaatkan itu kearifan. Artinya yang jelas Pak Bobi sudah tahu itu kan? Sudah tahu. Mengeluarkan Karena santunan untuk itu gitu. pengaruh utamaan Iya. gender Iya. di TNBG itu jadi perhatian khusus Iya, itu. iya, Jadi betul. seperti misalnya anaknya sekolah di mana, memang seolah-olah bapaknya yang kasih, padahal sebetulnya pembahasan mendalamnya itu ibu-ibu yang Jangan pimpin. bilang kut-kut ya, jangan bilang kut-kut. Iya. Bapaknya itu nanti tinggal menyetujui saja itu bapak-bapak. Toh katanya. Tapi Itu membahasnya, sangat besar. pertimbangannya itu positif negatifnya itu pasti ibunya dengan anaknya itu yang Iya. mendalam. Artinya perencana dan pengambil kebijakan itu lebih hebat ibu-ibu ya. Iya, kita yakin itu. Tola pindah bandera itu dapur, dia ulang cor ini. Dan juga ada kekhasan di ibu-ibu itu apa namanya kekompakan, kemudian Kejujuran ketekunan. dalam bekerja. Nah, Kegiatan. nah kalau Giat, kejujuran itu misalnya kalau udah Giat ya. dalam usaha produktif itu melibatkan perhitungan dana itu ibu-ibu detail sekali. Ya. Tapi itu saling dipercaya sesama kelompoknya, itu menguntungkan bagi program-program pemberdayaan masyarakat itu. Dan kita juga memang berharap bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana peran perempuan itu dalam penanganan sumber daya alam bukan hanya terlibat tetapi juga memutuskan. Nah, bagaimana bisa memutuskan kalau dia melaksanakan programnya sendiri, mengevaluasinya sendiri dan memilih untuk melaksanakan A atau B sendiri. Nah, tapi kita juga tetap sedang belajar, Pak. Nah Iya. gini Pak Bobi, ini kan TNBG dia ada beberapa titik ya pos-posnya ini. Ya, ada beberapa titik. Kita sekarang ada di titik Sibanggor Julu. Iya, resort. Nah, resort 6 ini ya. Saya lihat tadi ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi yang di atas tadi. Ada Pondok kerja kita. Pondok kerjanya bisa dijadikan untuk pusat penelitian juga ya. Bisa untuk tempat tinggal peneliti bisa. Terus ada air panas. Ya. Itu tadi ya, terus ada taman bacaan. Nah kalau kita boleh tahu
untuk mengelola ini semuanya, apakah full TNBG yang mengelolanya atau bekerjasama dengan masyarakat sekitar melibatkan Karang Taruna atau Naposonoli Bulung gitu? Ya, silakan. Kalau untuk pengelolaannya, ya makanya tadi kita buat sebagai perpanjangan tangan TNBG itulah kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita ini kan kelompok pecinta wisata atau pengelola wisata, nah ranger itu inilah yang dibuat. Contohnya ini Taman Baca Sahabat Anak dikelola oleh ranger. Oh, ranger ya, ranger Sorik Merapi. Nah, kemudian itu ada bangunan yang di Sampuran itu nanti kan kalau ranger kita ke sana, ranger lah yang membawa ke sana, dan untuk keselamatan ataupun uang keberpihakannya barangkali ada itu dikelola ranger. Jadi kalau ada masyarakat atau wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal yang mau ke Sorik Merapi atau apa namanya tadi, Sampuran ya, Sampuran itu ada yang mendampingi atau tidak, terus apakah bagi wisatawan ini tadi dikenakan biaya? Kalau tahu banyak yang mau datang ke sini, jadi sama-sama tahu. Kalau untuk ke Sorik Merapi ya dikenakanlah biaya, nah, pengelolaannya termasuklah dia income ke kas desa, kemudian dia PNBP ke negara, itulah yang dikeluarkan nanti untuk Taman Nasional sebagai mitra kita. PNBP itu setiap pengunjung pun hanya 5.000 per hari. Dan kemudian 5.000 per murah orang. banget ya. Nah, Itu untuk yang PNBP. Untuk yang kas desa kan Untuk satu kas kelompok desa satu kelompok itu cuma 50.000. satu Bukan grup per orang ya, Bukan per orang itu. grup. Per grup itu, per grup itu. Tapi kalau yang PNBP-nya per orang. Dengan biaya yang murah, objek wisatanya yang kita nggak jauh, malah kayaknya Tidak kalah. tidak kalah, lebih asri, lebih indah. Kayaknya daerah, kenapa kita harus jauh-jauh ya? Di sini Terus kita daerah kita sendiri. iya. Itulah kemarin kita berpikir dari masyarakat bagaimana kita mencari bapak angkat yang bisa mempromosikan daerah kita itu. Jangan bapak angkat, ibu angkat. Karena ada ikutnya. Ya, Bapak iya, angkatnya juga ada. Ini bapak angkatnya. Ibu angkat juga pasti banyak nih. Grup angkat lah, grup angkat. Yang bisa mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di desa kita. Kalau bisa dilibatkan tuh pelajar-pelajar. Dan di sini ranger kita itu sudah berlatih juga untuk interpretasi desa kan. Bukan cuma ke dalam. Jadi mulai start dari sini. Nanti di 3 atau 4 orang bisa didampingi untuk melihat rumah hijau. Ya. Melihat kearifan Lopo. Ya. Lopo yang menjadi tempat kumpulnya bapak-bapak. Baru kemudian ke masjid berfoto Saya dengan potong latar Pak desa. Bob, saya S1 saya Hah? itu menunjukkan bahwa Lopo lah tempat yang paling nyaman bagi orang untuk melakukan penyuluhan. Iya, Di terbukti lah ya. penelitian saya waktu saya S1 Iya. betul Lopo tempat kalau mau nyuluh di Mandinglatan itu bagi laki-laki yang paling tepat itu Lopo, jangan kumpul-kumpul di orang enggak. Karena di situlah semua keluar Iya, ide pas dan itu. kritikan itu ya. Mungkin satu lagi Pak Bob, untuk mendorong peneliti Pak, apa kira-kira yang sudah disiapkan TNBG supaya para peneliti itu Oh iya. Jadi peneliti dengan segala levelnya, baik itu peneliti skripsi, S2, S3 ataupun postdoc dari dalam ataupun luar negeri, saat ini Balai Taman Nasional Batanghari sudah menyiapkan banyak sarana, Smart Urban Camp di dalam kawasan hutan, stasiun riset yang ada kamar dan akomodasinya, kemudian pusat konservasi dan bina cinta alam yang juga ada sarana-sarananya, dan juga kita punya roadmap penelitian sekarang juga. Dan Taman Nasional Batanggadis mudah-mudahan seiring dengan misi kita menjadikan sebagai pusat riset ekosistem pegunungan, mau kita jadikan Apa Pak? Apa tadi? pusat riset ekosistem pegunungan Sumatera. Kita juga pengen menjadikan TNBG sebagai lokasi riset tapir terdepan di Indonesia. Tapir ya. Khusus yang spesies tapir, karena kalau di kawan-kawan yang lain kan ada yang spesialisnya gajah, harimau, kemudian badak. Nah, tapi tapir ini belum ada, dan
Taman Nasional Batanggadis itu termasuk lokasi yang padat keberadaan tapirnya. Jadi ini nanti kita berharap jadi ikon kita bersama Mandailing Natal ini sebagai pusat riset ekosistem pegunungan Sumatera, juga sebagai yang terdepan mengenai tapir Sumatera. Amin, mudah-mudahan. Oke, sahabat FKP Madinah, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Bob dan juga personil-personil Pak Saptar ya dari Sibangor dulu. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita dari FKP Madinah ini semakin membuka wacana kita. Ternyata Taman Nasional Batanggadis itu bukan hanya mengelola hutan saja, tetapi bagaimana juga dengan ekonomi masyarakat sekitarnya dan juga untuk kelestarian hidup kita semuanya. Oke, tetap bersama kami FKP Madinah. Sukses selalu, jaya.